Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa, perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang aliran informasi dan pola-pola komunikasi organisasi dakwah pada layanan pembantu Pusat Zakat Umat di Katapang. Berbicara mengenai aliran informasi dalam organisasi merupakan salah satu proses penguatan sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Pertama, kita akan membahas pengertian aliran informasi menurut para ahli. Aliran informasi merupakan suatu keharusan yang perlu dijaga dan dirancang dalam sebuah organisasi untuk membina dan mengembangkan organisasi yang teguh dan terkontrol secara baik. Informasi tidak mengalir secara harfiah. Kenyataannya, informasi bukan sebuah benda yang bergerak. Adapun yang terlihat sesungguhnya adalah penyampaian suatu pesan, interpretasi penyampaian tersebut, dan penciptaan penyampaian lainnya. Konsep proses mengarahkan bahwa peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan bergerak dan berubah secara berkesinambungan disebut dinamik yang melibatkan energi dan tindakan. Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat dengan pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain dengan menggunakan simbol seperti kata, figur, dan grafik serta memberi meyakinkan ucapan dan tulisan. Terdapat 6 jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi tertulis adalah komunikasi yang disampaikan secara tertulis. Keuntungan komunikasi ini antara lain adalah bahwa komunikasi itu telah dipersiapkan terlebih dahulu secara baik. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi lisan, adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan. Ketiga, komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung berhadapan atau tatap muka dan dapat pula menggunakan telepon. Selanjutnya yang keempat yaitu komunikasi nonverbal, adalah komunikasi menggunakan mimik, pantomim, dan bahasa isyarat. Yang kelima, komunikasi satu arah adalah komunikasi yang bersifat koersif, dapat berbentuk perintah, instruksi, dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Selanjutnya yang keenam yaitu komunikasi dua arah yang lebih bersifat informatif, persuasif, dan memerlukan hasil atau feedback. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pola komunikasi primer, di mana pola komunikasi primer ini merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang sebagai media maupun saluran, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian yang kedua yaitu pola komunikasi sekunder. Nah, proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah pemakaian lambang sebagai media pertama. Komunikator menggunakan kedua media ini karena komunikan yang dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Kemudian, komunikasi dalam proses sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena didukung oleh berbagai teknologi yang canggih yang dicakup oleh teknologi yang bukan teknologi komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu pola komunikasi linear. Istilah linear ini mengandung makna lurus. Maksudnya yaitu proses linear berarti perjalanan di suatu titik ke titik yang lain secara lurus. Dalam konteks komunikasi, proses ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik tumpu. Komunikasi ini berlangsung dengan baik dalam situasi komunikasi tatap muka maupun media online. Kemudian yang terakhir yaitu pola komunikasi sikular. Pola komunikasi ini terjadi feedback atau hubungan timbal balik dari komunikan terhadap komunikator. Begitupun sebaliknya, kemudian memberikan tanggapan terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aliran informasi dan pola komunikasi yang terbentuk pada Lembaga Pusat Zakat Umat di Katapang. Pusat Zakat Umat adalah sebuah lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Pusat Zakat Umat ini memiliki visi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak,
sodako secara amanah, profesional, dan transparan untuk disalurkan bagi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia. Kemudian untuk memudahkan penghimpunan dana dan penyaluran dana ZIS ke pelosok-pelosok, Pusat Zakat Umat ini mendirikan kantor perwakilan dan kantor unit di beberapa daerah di Indonesia. Nah, sebagai sebuah lembaga amil zakat, tentunya Pusat Zakat Umat memiliki strategi baik dalam pendekatannya terhadap calon muzaki, mustasodik, dan muwakif maupun terhadap para tashkil atau amilin yang tergabung dalam Pusat Zakat Umat. Ada 4 strategi Pusat Zakat Umat, yaitu yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu perspektif kegiatan internal. Yang ketiga yaitu perspektif pelanggan, dan yang terakhir yang keempat yaitu perspektif hasil akhir. Nah, selain memiliki strategi, Pusat Zakat Umat juga memiliki 5 program utama dan berbagai subprogram untuk masing-masing program tersebut. Kelima program tersebut yaitu 1. Umat pintar, kedua umat sehat, ketiga umat mandiri, keempat umat soleh, dan yang kelima yaitu umat peduli. Di mana kelima program tersebut menjadi program utama yang dijalankan oleh Pusat Zakat Umat dalam setiap periode kerjanya. Setiap program dari Lembaga PZU Katapang ini telah direncanakan sesuai dengan informasi dan komunikasi yang tertera dengan teori-teori di atas, yang lebih terlibat dengan internal yang dominan dalam komunikasi dan sasaran yang akan menjadi tujuan utama dalam memberikan feedback informasi dan komunikasi yang secara relate dibutuhkan secara mendalam. Selanjutnya berkaca pada penuturan salah satu yang berkontribusi pada kantor layanan pembantu PZU di Katapang, yaitu Bapak Muhammad Amin Solehuddin SPDI, yang dimana beliau ini menjabat di bidang perencanaan zakat. Beliau menyebutkan mengenai upaya dalam meningkatkan pembayaran zakat secara kompeten dalam ranah Kecamatan Katapang, yang dimana seperti hal-hal teori di atas disebutkan bahwa setiap jamaah dan diberitahukan kepada seluruh ustadz-ustadz yang ikut andil membantu dalam mensukseskan aktivitas zakat dengan terus membawakan materi di setiap kajian atau pengajiannya mengenai zakat, agar masyarakat ini terketuk hatinya dan luluh ketika begitu pentingnya zakat untuk diimplementasikan secara komprehensif. Kemudian ada prinsip yang dianut dan ditetapkan pada KLP PZU di Katapang ini, yaitu gercep, di mana mereka ini telah berjanji untuk terus amanah, mengorbankan setidaknya sedikit dari kepentingan kehidupannya untuk meluangkan waktu dalam menjemput orang yang ingin diambil zakatnya secara utuh. Nah, aktivitas berzakat serta aliran informasi dan pola-pola komunikasi serta koordinasi terhadap individu dan kelompok yang lain untuk bisa memikat dan menginfluencer dengan komunikasi yang baik menjadikan hal yang urgent. Inilah hasil yang diberikan serta yang dialami oleh kantor muzaki yang memberikan dana sangat sistematis sesuai aturan yang berlaku ataupun seperti teori yang dinyatakan di atas sebelumnya. Nah, terlebih ada program khusus yaitu Gercep yang menjadi batu loncatan PZU ini mampu memberikan rasa kepercayaan tinggi dan amanah sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bisa disimpulkan bahwa aliran informasi dalam lembaga PZU Katapang ini memang menjadi salah satu proses penguatan sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Aliran informasi suatu keharusan yang perlu dijaga dan dirancang dalam sebuah organisasi untuk membina dan mengembangkan organisasi yang teguh dan terkontrol secara baik, yang dimana ini terdapat KLP PZU Katapang, serta dalam pola komunikasi PZU ini menjadi suatu kesatuan yang mengikat pada setiap anggota pada sebuah organisasi, yang mana bisa mengajak dan menginfluencer dengan sesama untuk bisa berkontribusi dan saling membantu untuk mewujudkan zakat yang dimana harus dijemput dengan anggota dan simpatisan yang mempunyai hati lapang untuk dapat mengaplikatifkannya.